Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sofiatunisa dan rekan saya Rima akan menjelaskan sebuah materi mengenai observasi dalam metode pembelajaran PAUD. Apa itu observasi? Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan anak dengan berbagai strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh si anak tersebut. Pada dasarnya, observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tetapi ada sedemikian guru melakukan observasi ketika di luar. Maksud di luar di sini, jadi si guru melakukan observasi ketika anak di luar, seperti di lingkungan anak, keluarga anak, dan hal-hal yang berkaitan pada anak tersebut. Kata observasi berarti memperhatikan, mengamati secara intensif, secara keseluruhan. Agar observasi menjadi lancar, maka seorang guru atau pengamat harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana perkembangan anak, lingkungan yang baik bagi anak seperti apa, dan setting di mana akan melakukan observasi tersebut. Observasi merupakan jendela bagi seorang guru untuk memasuki dunia anak. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari observasi yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan observasi. Apa sih tujuan observasi itu? Yang pertama, memahami perilaku anak. Dengan adanya observasi, guru dapat memasuki dunia anak. Guru akan merasakan bahwa anak merupakan sebuah individu yang unik, bukan hanya dari sebuah kelompok saja. Dengan begitu, ketika guru dapat memahami dunia anak, otomatis guru akan memahami perilaku anak itu seperti apa. Sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung, guru akan melakukan si anak tersebut sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat observasi itu. Yang kedua, mengevaluasi proses pembelajaran dan perkembangan anak. Kata mengevaluasi berarti memberikan penilaian. Jadi, dalam observasi, guru dapat mengevaluasi perkembangan anak, memberikan penilaian apakah perkembangan anak berkembang sesuai dengan aturannya atau tidak. Guru akan melihat proses pembelajaran anak apakah sesuai dengan RPPH atau tidak. Guru akan mengecek hasil proses pembelajaran anak, apakah anak memiliki kekurangan dalam pembelajarannya apa tidak. Jika anak memiliki kekurangan, maka peran gurulah di sini. Guru harus memberikan solusi dari kekurangan yang dialami oleh si anak tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis observasi. Apa saja sih jenis-jenis observasi itu? Ada 4. Yang pertama, observasi itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman apa itu observasi. Kita simak kembali ya. Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengumpulkan informasi mengenai anak. Seorang observer yang objektif harus memahami dan menunggu apa yang benar-benar terjadi pada si anak tersebut, bukan secara terburu-buru mengambil kesimpulan dari yang diamati tersebut. Jadi, seorang observer yang objektif itu harus menunggu dari beberapa pengamat, bukan dari satu pengamat saja. Menjadi observer
merupakan tantangan tersendiri bagi seorang guru atau pengamat karena bagaimanapun seorang guru itu terlibat dalam dunia anak, dalam keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang berkaitan pada anak. Seorang guru bisa mengobservasi muridnya dapat dilihat dari informasi verbal dan non-verbal yang dilakukan oleh anak. Apa sih informasi verbal itu? Informasi verbal merupakan penilaian dilihat dari kata-kata yang diucapkan oleh si anak tersebut. Seperti ketika si anak sedang bercerita di depan kelas. Sedangkan informasi nonverbal merupakan penilaian yang dilihat dari gerak-gerik si anak tersebut dan ekspresi wajah si anak. Seperti ketika anak melakukan olahraga, senam, ataupun ketika anak memiliki ekspresi wajah bingung, diam, gembira, dan hal-hal yang berkaitan pada anggota tubuh si anak. Selanjutnya yang kedua, tadi yang pertama observasi, sekarang yang kedua yaitu pencatatan. Pencatatan merupakan proses perekaman atau pendokumentasikan dari hasil observasi tadi, kemudian disusun atau diorganisir menjadi sebuah data atau alat yang sangat berguna bagi anak. Dalam proses observasi ada 3 pencatatan. Yang pertama, pencatatan naratif. Nah, dalam pencatatan ini merupakan penulisan, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama karena dilakukan selama berhari-hari. Tetapi dalam pencatatan naratif ini menghasilkan pemahaman yang sangat detail dengan menggunakan gambar mengenai anak itu seperti apa. Seperti catatan berjalan, catatan anekdot, dan catatan hasil karya. Apa sih catatan berjalan? Catatan berjalan disebut dengan catatan harian atau running records. Catatan ini biasanya dilakukan pada saat awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Catatan ini memuat kejadian secara rinci yang dilakukan oleh si anak secara berturut-turut. Jika anak terlalu banyak, maka seorang guru hanya memfokuskan pada beberapa anak saja setiap harinya secara bergiliran, sehingga dalam 1 minggu guru sudah mengamati seluruh anak tersebut dan sudah mencatat proses perkembangannya dalam catatan harian tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu catatan anekdot. Apa sih catatan anekdot? Catatan anekdot merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengamatan dengan berbagai situasi khusus. Pencatat biasanya mencatat kejadian yang sangat bermakna yang dilakukan oleh si anak tersebut atau kejadian yang sangat unik. Pencatat mencatat bagaimana, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Catatan anekdot ini biasanya dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Jadi, guru yang melakukan catatan anekdot ini harus mempunyai ingatan yang bagus. Namun, pada dasarnya tidak semua orang memiliki ingatan yang bagus, sehingga dalam catatan anekdot ini sesuai dengan pengamatnya masing-masing. Jadi, dalam catatan anekdot ini jarang sekali digunakan oleh guru karena guru belum memahami dan memaknai kejadian yang sangat bermakna yang dilakukan oleh si anak tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu catatan karya anak. Nah, catatan karya anak merupakan hasil karya anak atau kegiatan anak
dalam berupa sebuah karya yang dilakukan oleh si anak tersebut, seperti menggambar, melukis, menari, membangun balok, meronceng. Guru melihat informasi mengenai hasil karya yang dibuat oleh si anak tersebut. Guru dapat mencatat kompetensi apa yang dilakukan dalam hasil karya yang dibuat oleh si anak. Selanjutnya, tadi yang pertama pencatatan naratif ya, yang kedua pencatatan terstruktur. Apa sih pencatatan terstruktur? Pencatatan terstruktur tidak membutuhkan penulisan. Nah, pencatatan terstruktur ini dalam membuatnya sangat singkat, tetapi kurang memberikan informasi yang jelas, seperti checklist dan skala bertingkat. Pasti kalian sudah tahu ya, penilaian dengan menggunakan checklist itu seperti apa. Penilaian dengan menggunakan checklist itu memang sangat gampang, sehingga dalam waktu bersamaan bisa menilai semua anak. Tetapi kekurangannya kurang memberikan informasi yang kuat, bahwa kurang memberikan informasi mengenai gambaran anak itu seperti apa. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencatatan dengan pendokumentasikan. Nah, yang ketiga ini pasti kita sudah mengetahui menilai anak dengan selanjutnya yang kedua yaitu catatan anekdot. Apa sih catatan anekdot? Catatan anekdot merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengamatan dengan berbagai situasi khusus. Pencatat biasanya mencatat kejadian yang sangat bermakna yang dilakukan oleh si anak tersebut atau kejadian yang sangat unik. Pencatat mencatat bagaimana, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Catatan anekdot ini biasanya dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Jadi, guru yang melakukan catatan anekdot ini harus mempunyai ingatan yang bagus. Namun, pada dasarnya tidak semua orang memiliki ingatan yang bagus, sehingga dalam catatan anekdot ini sesuai dengan pengamatnya masing-masing. Jadi, dalam catatan anekdot ini jarang sekali digunakan oleh guru karena guru belum memahami dan memaknai kejadian yang sangat bermakna yang dilakukan oleh si anak tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu catatan karya anak. Nah, catatan karya anak merupakan hasil karya anak atau kegiatan anak dalam berupa sebuah karya yang dilakukan oleh si anak tersebut, seperti menggambar, melukis, menari, membangun balok, meronceng. Guru melihat informasi mengenai hasil karya yang dibuat oleh si anak tersebut. Guru dapat mencatat kompetensi apa yang dilakukan dalam hasil karya yang dibuat oleh si anak. Selanjutnya, tadi yang pertama pencatatan naratif ya, yang kedua pencatatan terstruktur. Apa sih pencatatan terstruktur? Pencatatan terstruktur tidak membutuhkan penulisan. Nah, pencatatan terstruktur ini
dalam membuatnya sangat singkat, tetapi kurang memberikan informasi yang jelas, seperti checklist dan skala bertingkat. Pasti kalian sudah tahu ya, penilaian dengan menggunakan checklist itu seperti apa. Penilaian dengan menggunakan checklist itu memang sangat gampang, sehingga dalam waktu bersamaan bisa menilai semua anak. Tetapi kekurangannya kurang memberikan informasi yang kuat, bahwa kurang memberikan informasi mengenai gambaran anak itu seperti apa. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pencatatan dengan pendokumentasikan. Nah, yang ketiga ini pasti kita sudah mengetahui menilai anak dengan dokumentasikan melalui media berupa gambar, rekam suara, ataupun video. Nah, memang benar, dengan dokumentasikan akan memberikan hasil yang akurat. Guru dapat melihat dengan menilai anak melalui foto, video, dan perekam suara. Dalam hal ini juga sebuah video atau foto bisa diberikan kepada orang tua si anak bahwa perkembangan si anak itu seperti ini. Selanjutnya yang ke jenis observasi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Rima. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang telah Wafa Sofia Tunisia sampaikan di jenis observasi dalam metode pembelajaran PAUD. Yang poin selanjutnya di poin C ada interpretasi. Interpretasi itu yaitu proses merefleksikan atau mencerminkan yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Interpretasi bisa disebut sebagai kesimpulan yang diambil berdasarkan apa yang telah kita lihat dan apa yang telah kita dengar. Penting bagi guru untuk mengembangkan kemampuan membuat interpretasi atau kesimpulan ini berdasarkan informasi-informasi yang telah diperoleh si guru selama pembelajarannya itu melalui observasi. Selanjutnya ada di poin D, wawancara. Wawancara ini merupakan metode yang pertama kali digunakan dalam penelitian dibanding alat yang lainnya, dibanding yang sebelum-sebelumnya. Wawancara ini merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Proses wawancara terkadang masih banyak yang belum memahami ya, karena tidak bisa membedakan mana wawancara, mana percakapan sehari-hari. Karena wawancara dengan percakapan sehari-hari itu hampir mirip. Selanjutnya ada pentingnya observasi dalam PAUD. Apa sih Bunda pentingnya observasi di PAUD itu? Observasi yang dilakukan guru terhadap anak merupakan proses awal untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan anak secara keseluruhan. Kemampuan melakukan observasi merupakan modal dasar guru agar bisa memahami anak. Kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan dan bila telah dikuasai dengan baik, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk si guru itu sendiri. Tidak hanya bermanfaat untuk memahami anak, tetapi juga untuk membuat perencanaan proses pembelajaran. Jadi agar si proses pembelajarannya itu terencana, tertata, sistematis gitu ya, terurut gitu. Serta juga berguna untuk mengevaluasi cara mengajar si gurunya itu. Jadi misal kemarin si anak kurang suka nih sama metode bercerita kayak gini, besok minggu depan metode yang seperti apa lagi ya. Jadi si gurunya juga berpikir, bukan memikirkan melulu tentang si anak, tapi dia juga memikirkan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Terus observasi ini dilakukan guru terhadap anak yang merupakan proses awal untuk mengelola informasi mengenai perkembangan anak secara keseluruhan. Jadi misal si guru itu udah tahu si anak ini tuh cengeng, terus suruh pindah posisi duduk.
misal kita di kelasnya itu menerapkan letter U ya untuk tempat duduk, otomatis kan si anak yang duduknya di sebelah kiri, letter U kita utaranya ke sana, di sebelah kiri dia akan nengoknya kayak gini ke bor. Yang di sebelah kanan dia akan nengoknya begini ke bor, posisi badannya ke sana, terus lehernya ke sini. Ya enak kan yang di tengah-tengah dia gini terus gitu kan. Nah, supaya juga si anak tuh bisa merasakan bagaimana rasanya duduk di tempat yang ini, bagaimana rasanya duduk di tempat ini, gitu. Jadi supaya anak juga tidak egois gitu. Terus anaknya itu susah dibujuk. Nah, minggu kemarin si anaknya ini tuh dibujuk kayak gini tuh malah makin kejer gitu nangisnya. Nah, gimana lagi ya cara membujuknya? Jadi dia si guru itu mikir gitu teknik bujuk yang gimana lagi gitu yang harus digunakan gitu kan. Guru itu diperkirakan membuat ribuan keputusan setiap harinya. Jadi jangan ada yang ngomong jadi guru mah gampang, cuma tinggal ngebamblang. Apalagi nih jadi guru anak usia dini, kita tuh harus super duper mikirnya itu. Semuanya berdasarkan hasil evaluasi observasi mengenai makna dan respon yang tepat. Nah, terus selanjutnya di sini ada manfaat yang diperoleh guru melalui observasi. Apa sih Bun manfaatnya bagi si guru? Ya tadi sebagai cara dia untuk mengevaluasi cara mengajarnya gitu. Ini ada manfaat yang lain. Yang pertama ada meningkatkan sensitivitas terhadap anak secara umum. Berupa kepekaan wilayah perkembangan anak, juga mempertinggi kepekaan akan kualitas dunia unik anak. Hal ini memberikan guru pemahaman yang lebih baik dan rasa empati terhadap anak. Kan si anak itu ada yang temperamennya tinggi, ada yang temperamen rendah. Nah, kan kita bingung gitu cara untuk gimana sih si anak yang temperamennya tinggi, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baper, dikit-dikit gitu kan bingung kan. Jadi kita lakukan observasi, itu manfaatnya yang pertama. Yang kedua ada memperdalam pemahaman terhadap anak secara individual, yaitu bagaimana caranya mereka berpikir, merasakan, memandang dunia, terus serta minatnya, seperti kemampuan dan karakteristik respon yang mereka miliki, yaitu mereka cara mereka merespon kita. Terus apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan si anaknya juga. Hal ini tuh berguna ketika merencanakan kurikulum yang memenuhi kebutuhan anak dan dalam mengkomunikasikan perkembangan anak kepada pihak lain seperti orang tuanya, terus tenaga medis pribadinya, psikolog pribadinya. Jadi ada bantuan bagi jadi ya ada tambahan tentang si anaknya itu untuk orang tuanya dari kita sebagai gurunya. Terus ada memahami relasi sosial antar sesama anak, juga antara anak dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Hal ini tuh memungkinkan guru itu harus memfasilitasi hubungan antara anak di dalam kelas. Jadi misalnya saat si anak terjun ke lingkungan sosial, guru tuh memberikan gambaran terhadap anak. Jadi dikasih teori dulu gitu sebelum anak itu terjun ke lingkungan sosial. Misal, ini teman-teman, ini ya teman-teman kalau main ke rumah, misal ditunjuk satu anak, Andi kalau main ke rumah Anton. Nah di rumah Anton tuh ada siapa? Sebutin orang-orangnya. Ada ibunya, ada ayahnya, ada pamannya, ada kakeknya. Anton harus gimana sikapnya? Harus salim, harus sopan, harus nyapa gitu. Jadi dikasih pengertian gitu. Terus ada mengasah kepekaan mengenai bagaimana lingkungan digunakan oleh anak, keluarga, dan staf sekolah sehingga guru dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan tersebut. Jadi ini mah lebih ke sekolahnya yang di-upgrade untuk lingkungan yang lebih ke anak gitu. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan untuk berbagi aspek-aspek berarti dari perkembangan anak dan kemampuan untuk memperlihatkan kekuatan dari pembelajaran anak. Hal ini dapat mengoptimalkan kemampuan anak. Misal kita kasih dia bantu dia mengembangkan aspek spiritualnya, kan si anak rajin sholat. Jadi
ini tuh membantu si anak tuh kemampuan dia rajin sholat, aspek sosial dia membantu orang tua, dan sebagainya. Seperti itu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, setelah kita membahas tentang observasi, mungkin di antara kalian ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Materi cukup sekian yang dapat kami berdua sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, yang pasti banyak kurangnya karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.